Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan kali ini aku akan membahas materi TWK CPNS, yaitu 45 butir pengamalan Pancasila. Dan ini tuh sering banget dan pasti muncul ya di TWK CPNS, di SKD CPNS tuh paling muncul. Dan aku akan kupas tuntas bahas semuanya. Aku juga akan bahas contoh-contoh soalnya, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku, karena aku masih banyak banget contoh-contoh soal, tips dan trik, dan juga materi-materi seputar SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku sebelum kalian tonton videonya ya. Ayo, aku tungguin nih. Ayo subscribe dulu dong, subscribe dulu, aku tungguin. Udah subscribe? Oke, kita mulai materinya. Jadi, butir-butir Pancasila itu zaman dulunya itu berjumlah 36 ya teman-teman, bukan 45. Nah, namun saat ini telah diubah nih teman-teman menjadi 45. Ini sesuai dengan TAP MPR, Ketetapan MPR nomor 01 tahun 2003. Nah, jadi kalau misalnya siapa tahu ini ada pertanyaan, dulu butir Pancasila itu ada 36, sekarang ada berapa? Atau sekarang ada 45, yang sebelumnya ada berapa? Atau pengembangan butir Pancasila dari 36 menjadi berapa? Nah, itu mungkin aja keluar. Jadi mungkin aku kasih sedikit informasi juga di sini. Walaupun sebenarnya TWK tentang materi gitu itu jarang keluar, tapi mungkin aja ini bisa jadi keluar. Jadi ini sebagai pengetahuan aja buat teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini adalah logo Pancasila. Nah, ayo, siapa di sini yang lupa sila keberapa aja dan logonya apa aja? Nah, di sini aku jelasin ya. Nah, jadi untuk sila pertama, itu logonya itu yang bintang ini ya, teman-teman, yang berada di tengah-tengah ini. Itu logo pertama. Nah, yang kedua yang mana? Yaitu yang ini, yang rantai. Ini sila kedua. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu pohon beringin. Sila ketiga. Kemudian sila keempat ini ada kepala banteng. Sila keempat. Nah, kemudian sila yang terakhir itu adalah padi dan kapas. Sila kelima. Ada di sini yang belum hafal Pancasila? Jangan ya dek ya, harus hafal Pancasila kalau mau lulus CPNS. Karena Pancasila itu adalah dasar dari segala macam dasar. Banyak banget soal yang mengacu ke Pancasila. Jadi teman-teman harus banget hafal Pancasila. Ayo kita hafalin bareng-bareng. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo, teman-teman udah tahu belum makna atau arti yang terkandung dalam masing-masing sila tersebut? Oke, kalau masih belum tahu atau masih ragu-ragu, akan aku bahas di video ini. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyinya aja udah ketahuan banget nih, ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, arti dari sila pertama ini sebenarnya bangsa Indonesia itu, kita itu merupakan bangsa yang beragama. Bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini arti dari sila yang pertama. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah arti dari sila yang pertama. Kemudian apa lagi sih maknanya? Nah, bangsa Indonesia itu sebenarnya percaya dan bertakwa sesuai agama masing-masing. Jadi kalau kita mau jadi warga negara Indonesia, kita harus banget punya agama. Ateis nggak boleh Kak, tidak diakui. Jadi kita harus punya agama untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama. Yang keempat, kerukunan hidup antar umat beragama. Jadi di sini kan di Indonesia itu ada banyak banget agama ya, yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Tapi sebenarnya banyak banget agama-agama lain di luar 6 agama ini. Cuman yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, keberagaman agama yang ada di Indonesia ini pasti menimbulkan banyak banget gesekan. Nah, dari gesekan ini, bagaimana caranya kita menerapkan sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa untuk bisa menciptakan kerukunan hidup antar agama. Nah, bagaimana kita saling menghargai ketika ada kawan kita yang ibadah dari agama lain misalnya, seperti itu.
Atau bagaimana cara kita menghargai kepercayaan yang dianut masing-masing orang dari agama mereka. Nah, itu terkandung dalam sila pertama. Nah, selanjutnya di sini ada agama dan kepercayaan adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya di Indonesia sendiri itu kita dibebaskan memeluk agama yang kita percayai gitu. Dan yang diakui di Indonesia itu ada 6 agama. Jadi arti dari kalimat ini itu adalah kalau kita tidak boleh ada paksaan dari manapun untuk meyakini satu agama tertentu. Jadi kalau misalnya ada seseorang beragama A, kemudian orang lain beragama B, orang yang beragama A tidak boleh memaksakan keyakinan agama A terhadap orang yang beragama B. Karena apa? Karena agama dan kepercayaan adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Kecuali kalau misalnya si agama B bertanya kepada agama A dan berusaha untuk mempelajari, nah itu kan tidak ada paksaan. Nah itu kalau seperti itu diperbolehkan ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada bebas menjalankan ibadah. Jadi salah satu makna dari Pancasila, sila pertama ini khususnya, itu umat beragama atau bangsa Indonesia itu bebas melakukan ibadah tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya ancaman dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya pengamalan dari sila pertama itu masyarakat di Indonesia itu bebas memeluk agama apapun yang dia yakini serta bebas menjalankan ibadah dari agama yang ia yakini. Kemudian yang terakhir di sini tidak memaksa agama yang sudah aku jelaskan tadi ya. Jadi kalau kita itu tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Kenapa? Karena makna dari Pancasila itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya di sini. Agama dan kepercayaan adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu biasanya tentang agama. Bagaimana toleransi kita antar umat beragama, dan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya teman-teman. Kayaknya sila pertama masih gampang, kita lanjut ke sila yang kedua. Nah, sila yang kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih maknanya, Kak? Makna dari sila kedua ini adalah yang pertama, kita harus saling mencintai sesama. Kita harus saling mencintai sesama. Jangan disalahartikan, sesama di sini artinya kita harus saling mencintai sesama manusia, sesama bangsa Indonesia, sesama warga Indonesia, sesama masyarakat Indonesia. Apapun suku, apapun budaya, apapun latar belakangnya, kita harus tetap saling mencintai supaya tercipta yang namanya kerukunan. Yang kedua ada tenggang rasa. Kemudian selanjutnya, tidak semena-mena terhadap orang lain, termasuk bullying, itu nggak boleh ya teman-teman. Atau diskriminasi terhadap orang lain, itu juga nggak boleh. Jadi itu udah melanggar yang namanya sila kedua. Itu sudah tidak sesuai dengan Pancasila atau sila kedua khususnya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian ada kegiatan kemanusiaan, ya salah satunya mungkin ada kegiatan amal dan lain sebagainya. Itu sudah mencontohkan implementasi dari sila kedua, yaitu kegiatan kemanusiaan. Kemudian selanjutnya ada membela kebenaran dan keadilan. Apapun yang terjadi, mau itu saudara kita, mau itu keluarga kita, mau itu siapapun, tapi kita tetap apa yang harus kita pegang, membela kebenaran dan keadilan. Itu salah satu bentuk implementasi dari sila kedua. Nah, selanjutnya ada bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini udah cukup jelas bahwa bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang ada di dunia ini pasti merupakan bagian dari seluruh umat manusia yang ada di dunia. Kemudian yang selanjutnya menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Nah, di sini ini harus menjadi highlight juga ya teman-teman, yang ini, poin yang ini harus menjadi highlight. Kenapa? Karena menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain itu merupakan salah satu implementasi dari sila kedua. Jadi nggak cuma tentang hak asasi manusia, jadi nggak cuma tentang saling mencintai sesama, nggak semena-mena terhadap orang lain, tapi juga di sini kita bisa melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Itu merupakan salah satu implementasi dari sila kedua. Tapi sayangnya banyak yang belum tahu nih, ternyata implementasi dari sila kedua itu adalah kita bisa menghormati bangsa lain dan juga bisa bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian yang selanjutnya di sini ada memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat.
Kemudian yang selanjutnya yang terakhir kesamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membedakan. Jadi di sini ada tentang hak asasi manusia ya. Hak asasi manusia itu semuanya harus sama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan ras, berdasarkan agama, berdasarkan golongan tertentu. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan, semua masyarakat Indonesia itu derajatnya sama. Oke, sila kedua segini, kita lanjut ke sila ketiga. Nah, di sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Apa sih Kak makna dari Persatuan Indonesia? Yang pertama di sini ada kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi kita itu harus tetap mengedepankan kepentingan bersama dulu ya teman-teman dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Mungkin teman-teman udah tahu banget apa contoh-contohnya. Yang kedua, di sini ada rela berkorban untuk negara. Nah, di era sekarang atau zaman sekarang yang udah merdeka seperti ini, sikap rela berkorban untuk negara ini udah mulai luntur ya teman-teman, dan anak-anak muda itu banyak banget yang tidak mengetahui bagaimana sih cara kita berkorban untuk negara. Sebenarnya banyak banget ya caranya teman-teman. Salah satunya hal kecil yang bisa kita lakukan dengan kita membayar pajak secara rutin itu adalah salah satu bentuk bahwa kita udah memberikan atau berkorban untuk negara ini gitu ya. Beda ya dengan pengorbanan zaman dulu gitu. Nah mungkin di zaman sekarang itu pengorbanannya lebih fleksibel dan mungkin lebih mudah dibandingkan dengan zaman dulu waktu Indonesia belum merdeka. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air udah pasti ya. Kemudian yang selanjutnya di sini bangsa atas, bangsa tanah air. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita atau tanah air kita itu merupakan bangsa atas. Nah, yang selanjutnya di sini ada ketertiban dunia di atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ayo, pasti kalian nggak asing deh dengan kalimat ini. Ini merupakan kalimat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ayo, ingat-ingat lagi. Nah, jadi persatuan Indonesia itu salah satu cita-citanya adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tentunya kita ingin negara yang damai. Jadi di sini tertulis juga perdamaian abadi, artinya kedamaian yang selalu ada, tidak akan hilang sampai kapanpun karena abadi gitu ya. Dan keadilan sosial, jadi tidak membeda-bedakan, balik lagi tidak membeda-bedakan manusia dari golongan apapun. Kemudian yang selanjutnya ada persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, Bhinneka Tunggal Ika, apa artinya? Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, di sini kita menganut persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Mungkin akan aku jelaskan secara detail di materi Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang selanjutnya, pergaulan atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, kita lanjut ke sila yang keempat. Sila keempat bunyinya lumayan panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa ya? Nah, kalau cara aku dulu ngapalinnya adalah di sini ada kata kuncinya adalah permusyawaratan. Artinya di sini intinya adalah musyawarah untuk mufakat. Tentunya harus berdasarkan asas kebijaksanaan. Nah, jadi dari sila keempat yang panjang kayak gitu, cara aku memaknai intinya itu adalah permusyawaratan. Artinya musyawarah untuk mufakat, itu aja. Nah, kita bahas detailnya seperti apa. Di sini yang pertama ada kedudukan hak dan kewajiban sama. Jadi, hak dan kewajiban antar manusia atau antar masyarakat Indonesia atau antar seluruh umat manusia menurut Pancasila itu kedudukannya hak dan kewajiban itu selalu sama. Nah, kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ya, kita harus membayangkan sila keempat ini menjadi permusyawaratan. Kalau kita lagi musyawarah, kira-kira enak nggak ya kalau kita memaksakan kehendak kita gitu? Kan nggak baik ya. Nah, jadi tidak memaksakan kehendak itu merupakan salah satu implementasi dari sila keempat. Kemudian yang ketiga, musyawarah untuk kepentingan bersama. Nah, ini yang tadi aku bilang intinya, musyawarah untuk kepentingan bersama. Kemudian yang selanjutnya, musyawarah untuk mufakat dengan asas kekeluargaan. Nah, di sini. Ini yang aku jelaskan tadi juga. Jadi, inti dari sila keempat itu adalah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah itu apa Kak? Musyawarah itu kayak semacam berdiskusi atau membicarakan sesuatu gitu ya. Untuk mufakat itu mendapatkan sebuah kesimpulan atau jalan keluarnya lah gitu.
Kemudian selanjutnya di sini ada menghormati dan menjunjung tinggi keputusan dalam musyawarah. Nah, kalau misalnya kita mempunyai pendapat yang berbeda dalam sebuah musyawarah, itu kita harus menghormati dan menjunjung tinggi. Kalau bahasa Jawanya tuh legowo lah ya. Jadi kita harus legowo dengan apapun keputusan yang sudah dimufakati dalam musyawarah atau disepakati dalam musyawarah tersebut ya. Walaupun berkebalikan dengan pendapat kita gitu ya. Musyawarah sesuai hati nurani dan akal sehat. Ya, ini udah cukup jelas. Selanjutnya, keputusan musyawarah adalah tanggung jawab moral, benar, adil, dan persatuan. Jadi keputusan musyawarah itu bersifat tanggung jawab moral, keputusannya harus benar, keputusannya harus adil, dan keputusannya harus persatuan. Persatuan itu artinya dalam mencapai sebuah hasil atau kesepakatan, meminta pendapat banyak orang atau banyak golongan atau banyak latar belakang gitu. Jadi itu bersatu untuk mencapai mufakat. Yang terakhir di sini adalah wakil rakyat berdasarkan permusyawaratan. Selanjutnya, sila yang terakhir atau sila kelima. Sila kelima ini bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa ya? Artinya kita itu harus adil terhadap sesama. Nah, ini kata kuncinya adalah keadilan. Jangan lupa ya teman-teman, kata kuncinya adalah keadilan. Kemudian di sini ada keseimbangan. Keseimbangan itu masih ada kaitannya dengan keadilan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak hanya tentang hubungan antara manusia, tetapi juga untuk dirinya sendiri, hak dan kewajibannya itu sudah seimbang atau belum, sudah adil atau belum gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menghormati orang lain, ini udah pasti, udah jelas banget. Nah, ini termasuk dalam implementasi sila kelima. Banyak banget yang bingung, sebenarnya menghormati hak orang lain itu termasuk sila kelima atau sila kedua. Itu tergantung konteksnya. Nanti kita akan bahas di contoh soal supaya lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya ada memberi pertolongan, ini udah pasti kalau ada teman atau saudara atau siapapun yang sedang kesulitan, kita wajib memberi pertolongan. Sesuai dengan butir-butir Pancasila ini. Nah, memberi pertolongan ini juga nggak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, atau apapun. Jadi, siapapun harus kita tolong. Selanjutnya, hak milik tidak untuk kekerasan. Hak milik tidak untuk pemborosan. Hak milik tidak untuk merugikan kepentingan umum. Hak milik maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, apa yang kita punya itu tidak boleh loh dipakai untuk kekerasan. Segala sesuatu yang kita punya itu nggak boleh bersifat pemborosan. Segala sesuatu yang kita punya itu tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai contoh seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya kendaraan. Zaman sekarang kan kendaraan sudah cukup canggih ya teman-teman. Nah, karena kecanggihan ini banyak kendaraan yang udah tidak mengeluarkan asap walaupun itu merupakan kendaraan bermotor. Nah, tapi ada sekelompok orang yang justru malah pengen banget ngeluarin banyak asap dari kendaraannya gitu. Nah, itu udah merupakan bentuk mengganggu kepentingan umum gitu. Berarti sikap dia yang sebenarnya dengan sengaja, bukan dari kendaraannya yang rusak atau gimana gitu ya, misalnya dengan sengaja pengen ngasepin aja gitu, pengen banyak asap aja dari knalpotnya misalnya. Nah, itu tuh udah salah satu bentuk merugikan kepentingan umum yang tidak sesuai sebenarnya dengan butir-butir Pancasila ini. Yang selanjutnya di sini ada bekerja keras. Jadi bekerja keras itu masuk dalam sila kelima ya. Ingat, sila kelima itu keadilan. Bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi tentang diri sendiri juga. Menghargai hasil karya orang lain, nah ini baru hubungan antara manusianya, kemudian kemajuan merata dan keadilan sosial. Sudah pasti juga. Karena kata kuncinya adalah keadilan sosial. Jadi aku pernah ditanya waktu tes CPNS dulu, aku ditanya, kamu setuju nggak dengan pembangunan IKN? Nah, aku jawab aku setuju. Kenapa? Karena pembangunan IKN itu adalah bentuk implementasi dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena salah satu implementasi dari sila kelima adalah kemajuan merata dan keadilan sosial. Jadi semua masyarakat Indonesia itu berhak untuk menikmati fasilitas sebagaimana daerah-daerah yang sudah maju gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya jawaban seperti itu, kita berdasarkan dengan Pancasila, itu pasti
si pewawancaranya itu pasti akan lebih yakin gitu dengan jawaban kita. Jadi kalau misalnya kita jawab pas wawancara nih ya, salah satu tips dulu. Pas wawancara nih ya, salah satu tipsnya kita jawab berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan Pancasila, berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, itu akan lebih bagus kalau kita jawab seperti itu. Jadi kita perlu banget dan penting banget untuk tahu nih apa aja sih isi butir-butir Pancasila. Nggak perlu dihafalin, tapi harus tahu maknanya apa ya teman-teman. Yang terakhir di sini ada perbuatan luhur, kekeluargaan, dan gotong royong. Nah, ini masuk dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, segitu dulu pembahasan aku tentang 45 butir pengamalan Pancasila. Sekali lagi teman-teman, aku tekankan bahwa ini pasti muncul loh di TWK CPNS, TWK SKD CPNS. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga channel aku, karena aku masih banyak banget materi-materi dan contoh soal lainnya. Ada juga tips dan trik untuk SKD CPNS maupun kedinasan. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku ya teman-teman. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video baru, kalian langsung gercep nih nontonnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.